saya naik motor mau putar balik ada polisi, terus kemudian saya jalan karena saya itu orangnya nggak pernah aneh-aneh. Semua pasti lengkap, motor lengkap, STNK lengkap, SIM pasti bawa, spion ada, pensil motor pasti ada ya. Tiba-tiba pas lewat saya yakin dong jalanannya set. Kenapa Pak? Bapak tahu? Assalamualaikum rakyat people. Ketemu sama Raja lagi ya. Wah, Raja hari ini seneng banget nih ya. Kan biasanya kalau Raja tagline-nya kan Raja mah bebas, Sultan lewat. Nah, Raja sekarang kedatangan Sultan juga nih. Tapi Sultan apa ntar dulu. Nanya dulu nih ya. Jangan-jangan Sultan Agung. Itu mah pasar rumput. Baik rakyat people, Raja hari ini akan berdiskusi ya dengan orang tamu yang istimewa ya, karena memang ini Raja tuh udah nunggu-nunggu lama ya, kurang lebih 2 abad lah. Kapan lahirnya gue nunggu 2 abad ya. Beliau ini adalah orang yang sangat luar biasa, inspiring buat Raja. Jadi waktu Raja susah, Raja pernah susah loh. Ternyata ya. Ternyata. Beliaulah yang banyak sekali memberikan baik bantuan secara moral maupun banyak sekali inspirasi-inspirasi gitu ya. Materi juga suka. Waktu itu sering ditraktir makan. Kita kenalan dulu ya. Ini dia sahabat saya namanya Ko Tony Hansen. Halo Ko, apa kabar Ko? Baik Raja. Waduh. Ya kan? Ya, tadi sebelum mulai ditanya, ini perutnya rata apa? Ini kita ngomong sambil tahan napas. Iya kelihatan ya. Kelihatan. Nah, right people, mungkin bagi Anda yang baru lihat Ko Tony Hansen, beliau ini adalah salah satu pebisnis. Ya. Pebisnis yang luar biasa kerjanya. Kita nanti gali-gali gitu. Bahkan pernah dengar tuh modalnya cuma 3 juta ya, Ko ya? Punya 3 juta, sekarang punya Mini Cooper, punya sepeda Brompton ya. Enggak Brompton kayak United. Turun banget. Setahun jalan-jalan ke luar negeri itu bisa 3 kali ya, Ko ya? 3-6 kali. 3-6 kali ya. Kemudian sekarang mobilnya juga bukan cuma satu. Ada BMW, ada Pajero ya, dan bisa membiayai hidup keluarganya. Bahkan di masa pandemi, beliau ini justru malah naik pendapatannya. Siapa yang mau? Nanti kita tanya-tanya ya. Nah, Kok, kita mulai dulu nih cerita-cerita. Dulu tuh kok mengawali bisnis kan tentunya pasti bisnis nggak langsung gede gitu ya. Ini tuh awalnya tuh gimana sih Kok? Ceritain susahnya dong biar sedih-sedih gitu. Cerita sedih-sedih ya? Sedih-sedih. Saya ini sebenarnya dulu sempat ini, Raja, sempat yang namanya terlilit hutang kartu kredit. Wow, iya betul tuh, banyak tuh yang kena tuh ya. Jadi mungkin kalau misalkan di sini ada yang nonton nanti debt collector ya, mungkin masih ada yang kenal nama saya Tony Hansen. Gitu. Oh ini yang dulu pernah saya telepon. Ternyata gitu. Sekarang jadi rakyat people. Nah terus gimana tuh Kak? Ya terus sampai satu titik waktu itu saya benar-benar nggak punya uang, di jalan lagi naik motor di daerah Kuningan Jakarta, di Jakarta ya. Itu saya naik motor mau putar balik ada polisi. Terus kemudian saya jalan karena saya tuh orangnya nggak pernah aneh-aneh. Semua pasti lengkap, motor lengkap, STNK lengkap, SIM pasti bawa, spion ada, pentil motor pasti ada gitu kan. Nah tiba-tiba pas lewat diberhentiin polisi. Itu saya yakin dong jalanannya set. Kenapa Pak? Bapak tahu nggak lampu depannya mati? Kaget saya Bang. Bang lagi. Bang Raja ya. Bang Raja ya. Bang Raja. Kaget saya Bang Raja ya kan. Terus? Dan akhirnya waktu itu saya nggak tahu motor saya lampunya mati kan, tetap ditilang akhirnya, dan saya waktu dari polisi itu saya muter, buka helm sedikit, terus saya nangis pinggir jalan. Jadi uang saya waktu itu tinggal 100.000 di dompet, belum gesek tunai lagi, belum gesek tunai lagi. Terus ditilang polisi, yang saya tahu di surat itu bayarnya 250.000 buat dendanya. Duit tinggal cepet Bang Raja. Iya benar. Anak umurnya 8 bulan. Wow. Susu S26. Pampers Mami Poko Pants. Bapaknya nggak punya penghasilan, ditilang polisi, sakit ya. Iya benar, sakit banget. Nah disitulah saya merasa benar-benar tahun sekali saya nangis. Saya bukannya minta sama Tuhan sih, tapi jujur mohon maaf waktu itu saya sampai marah-marah sama Tuhan. Kok kayak gini sih Tuhan gitu kan? Tony tuh nggak mau kayak gini Tuhan, masa uang 100.000 mesti kasih negara lagi gitu sih. Ya udah, dan dari situ kemudian ya mungkin Tuhan ngelihat saya lah ya, kasihan gitu kan. Akhirnya ya lewat berapa hari ketemu peluang, dan peluang itu yang saya jalankan sampai dengan saat ini.
Nggak apa-apa nanti diceritain ya bisnis siapa, biarin Retibel tahu. Iya dong, siapa tahu ajak kebagian. Asik. Nah, dari situ akhirnya ketemu peluang tuh Ko Tony ya. Iya. Nah, Ko Tony, sekarang yang menjadi turning point waktu pas ketemu itu Ko Tony mau bergerak, apa sih sebenarnya yang mendorong Ko Tony? Apakah tadi soal anak? Apakah karena soal hutang tadi, atau jangan-jangan tadi surat tilangnya dikasih ke debt collector? Kan gitu. Nggak bisa, Gua nanya. Bang, ini bayarin dulu bang, taruh gue bayarin. Jadi debt collector bayarin tilang dulu, baru dilunasin. Yang turning point-nya terkuat, yang terbayang tuh sampai sekarang tuh Ko. Ya itu 2 hal tadi. Hutang yang mau saya bereskan, dan kemudian anak saya juga sebenarnya dari lahir ternyata kena katarak 2 mata. Oh. Gitu. Jadi saya sebagai ayah berpikir untuk gimana nih caranya supaya bisa operasi matanya kan. Karena resikonya adalah bukannya saya nggak bisa makan, mereka nggak bisa makan, tapi resikonya adalah anak saya nggak bisa ngelihat, itu doang sih. Oke. Dan itulah yang akhirnya membuat saya bener-bener totalitas ngusahain apapun yang bisa saya usahakan, meskipun ada challenge apa, penolakan apa, tantangan apa, diremehkan, dilecehkan, dihina-hina bahkan ya waktu itu ya saya jalan terus. Karena visi saya adalah saya punya uang untuk operasi mata anak saya. Wow, tuh ya, Retibel ya. Jadi kalau mau sukses itu harus ada alasan yang kuat. Yes. Buat siapa kita ingin menggapai kesuksesan. Nah, kok sekarang kita masuk ke bisnisnya nih. Gimana tuh cerita bisnisnya 3 juta atau bisa dapat mobil, bisa beli rumah, bisa jalan-jalan tuh apa yang dilakuin sih kok? Sebenarnya kita ini adalah bisnis yang helping people sih. Jadi kebetulan kan saya bergerak di bidang bisnis yang berjejaring ya. Bang Raja. Iya. MCI lah pokoknya itu. Saya kasih tahu MCI, ingat ya. Iya. Terus ya oke. Jadi kita itu punya bisnis berjaring dengan produk-produk kesehatan inovatif yang bisa ngebantu orang tuh bisa mendapatkan yang namanya kemapanan secara finansial. Gitu. Jadi di sini kita saling helping, saling backup, saling bantu. Seperti bisnis reseller sebenarnya. Oh, gitu. Oke. Dan ketika kita bisa support mereka sampai mereka berhasil, kita juga akan kena dampaknya. Dampaknya. Mulainya tuh gimana tuh kok? Mulainya gimana caranya? Supaya bisa ikut jejaknya Ko Tony nih sampai kayak gini nih. Ya punya impian yang jelas tadi kayak kata Bang Raja. Nah itu apa? Kita beli produk, kita apa gitu yang kayak gimana tuh? Biarin Retibel tahu nih caranya, kan ada tahapan-tahapannya kok. Oh iya siap. Jadi kalau misalkan untuk bisnis seperti ini ya, kita itu kan yang namanya bisnis berjejaring. Jadi seperti franchise tapi franchise yang murah. Gitu. Franchise yang memang bisa kita dapatkan dengan harga yang sangat-sangat rendah sekali. Kalau kita bicara bisnis kan ada 3 macam bisnis. Konvensional, waralaba, ya, tapi 2 bisnis ini hanya bisa dilakukan oleh orang-orang kaya untuk bisa semakin kaya. Nah kalau saya waktu itu lagi susah, nggak mungkin saya punya modal buat bikin konvensional yang besar, buka pabrik atau segala macam, atau ngambil franchise yang besar lah, kayak Alfamart, atau restoran-restoran deh. Restoran kan nggak mungkin gitu. Ya akhirnya ya bisnis yang ketiga lah, personal franchise. Ambil paket, jadi distributornya, ikutin sistem, jalankan bersama-sama, sukses bersama-sama. Kayak gitu Bang Raja. Jadi mulainya dengan modal kurang lebih 3 jutaan aja ya? Kalau saya waktu itu 1,2 juta doang malah. Lebih kecil lagi. Dulu ya. Sekarang tuh paling minim berapa itu biasanya? Sekarang 3,6, 3,8 ya. Tapi oke lah ya. Ya inilah 1 kali gajinya pengawal lah. Pengawal manggut-manggut doang gitu kan. Itu juga kalau Raja lagi seneng, kalau enggak dipotong 50%. Kayak masa-masa PSBB dong ya. Iya, 50% dirumahkan dan tidak dipanggil-panggil lagi. Sakit. Naik kayaknya. Naik atas pohon lo. Nah, Retibel, jadi itu ya, bahwa sebenarnya banyak sekali jalan untuk sukses ya. Banyak Bang Raja. Nah, jadi kalau sekarang ini Retibel ada yang bilang, wah susah, apalagi masa PPKM, masa PSBB waktu itu. Nah ini, waktu kemarin itu, misalkan pengalaman nih Ko Tony nih, dari orang-orang yang Ko Tony bimbing nih ya, kan kebetulan beliau ini juga termasuk coach juga ya, coach bisnis. Mereka tuh yang pada terpuruk itu biasanya rata-rata kan persoalannya nggak ada modal nih, atau dia mesti menghubungin siapa, mesti kemana caranya. Biasanya Ko Tony itu menginspirasi mereka tuh apa yang dikasih tahu atau disampaikan kok, supaya mereka tetap jalan. Tetap jalan atau bisa ikutan? Bisa ikutan. Bisa ikutan ya, oke. Pada dasarnya kebanyakan memang
orang mengatakan bahwa nggak punya modal, nggak punya modal, nggak punya modal ya. Padahal sebenarnya modal utama itu bukan tentang uang sebenarnya Bang Raja. Tapi modal utama itu adalah sebenarnya kemauan. Kalau Albert Einstein atau Thomas Alva Edison, saya lupa siapa yang ngomong ya, sukses itu adalah 95% impian, 5% teknis. Nah, kalau impian udah jelas, niatnya udah ada, terus memang benar-benar serius pengen melakukan sesuatu perubahan, teknis itu tentang pengetahuan lah, skill lah, modal uang lah, itu sebenarnya bisa dicari. Sekarang banyak orang yang bilang, aku susah modal, aku nggak bisa ini segala macam bla 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 gitu kan. Tapi handphonenya masih iPhone. Iya. iPhone yang terbaru misalnya. Iya benar. iPhone 13 ternyata sudah pre-order. Iya gitu benar. kan. Tapi diajakin berbisnis yang modal segini untuk merubah kehidupannya. Iya. Mereka lebih milih berhutang handphone. Iya benar. Kalau pengawal nggak handphone. Apa tuh? Wireless. Ya, handphone wireless ya. Yang jawaban dikit hilang suaranya gitu Mas. Oh iya, jadi sebenarnya harusnya impiannya dulu ya mesti kuat ya. Yes, Bang. Tuh, right people ya. Impian, ingat, jangan cuma ngimpi doang ya. Impian, ini kayak kemarin nih kameramen juga punya impian punya calon istri, ya kan? Diimpiin doang. Diimpiin doang. Yang datang adalah brosur buat hias pengantin. Kawin kan nonton doang, dia pengantin doang. Atau jadi WO ya? Jadi WO doang, iya. Walk out keluar dia, nggak dapat apa-apa. Nah, ya right people, jadi inget ya, nggak sulit sebenarnya, mudah untuk sukses ya. Yang penting impiannya jelas. Tadi kayak Tony ya, satu dia lihat anaknya ada kata kebawaan dari lahir. Kedua, sebenarnya itu dia mesti berterima kasih sama Pak Polisi yang nilang. Betul, Iya kan? betul. Cuman saya lupa waktu itu namanya siapa. Namanya siapa gitu ya. Mudah-mudahan kalau rakyat ada yang nonton Pak Polisi yang nilang konten waktu itu. Tahun berapa itu? 2011, bulan Juni. Bulan Juni. Nah, ada di Kuningan Pak Polisi ini orangnya, Pak. Udah sukses sekarang. Motor Vario hijau, Pak. Motor Vario hijau. Yang teman Bapak tuh cetek, oh rusak gitu. Bukannya sengaja. Nggak sengaja. Rusak baru tahu. Baru tahu rusak. Nah, itu ya. Jadi, right people, nggak sulit, tapi asal punya kemauan. Iya. Nah, kok ada nggak tips-tips nih selain tadi punya kemauan, terus impiannya kuat, tips-tips ringan lah untuk nih kadang-kadang kan gini kok. Saya udah semangat nih Pak, saya udah punya kemauan, saya udah punya impian. Langkah pertama sekali yang perlu dilakukan supaya kita mau bergerak. Kalau mobil makan jalannya rodanya pelan. Apa tuh biasanya kok? Langkah pertama ya setelah punya impian. Iya. Langkah pertama adalah subscribe dulu di channel ini. Oh iya pasti. Wah, terima kasih. Buat yang belum subscribe dulu channel ini ya. Iya. Nah, terus share ke teman-teman Anda nanti videonya, linknya ya. Dan yang kedua adalah apa? Ya belajar sih. Gitu, belajar di setiap industri pasti ada pola suksesnya. Gitu, di setiap industri. Nah, kalau misalkan Anda mau terjun di satu bisnis dan Anda ingin sukses di bisnis tersebut, tugas Anda adalah cari tahu siapa yang sukses di sana, cari tahu polanya, belajar sama orang tersebut, kemudian sambil melakukan evaluasi terus. Gitu. Jadi belajar, lakukan, evaluasi, perbaiki, lakukan lagi dengan lebih baik. Gitu. Dan kemudian sabar sama prosesnya sih, Pak. Sabar sama prosesnya. Nah, itu ya, right people ya. Ini sekarang kita gali nih. Tony ini punya apa aja nih. Saya dengar beliau juga sempat beli properti di Purwokerto ya, di Puerto Rico. Puerto Carta. Nah, kok. Jadi properti itu udah banyak nih sekarang nih. Ya kan Raja Mal pasti Sultan lewat di kita. Kita jadi nggak enak nih. Gue aja kadang masih nebeng. Iya, saya juga nebeng ya kan. Iya. Bumi ini punya siapa sih? Iya Bener sama ya, bener. Setuju ya, sampai merosot di bawah teman-teman. Tapi nggak enak. Nah, mobil apa nih kok tadi? Kenapa milih Mini Cooper sih kok? Itu tahun berapa Mini Cooper itu? Mini Cooper tahun 2000 berapa ya? 4 tahun. 2000 pengawal 17. kurangin 4 tahun berapa ya? Lu matematik lu dulu berapa? 2021 kurangin 2017. Lama nih. 2017 ya? Ya. Kenapa milih Mini Cooper sih kok? Itu istri mau Mini Cooper. Gitu. Itu ya, right people ya. Kalau orang duitnya banyak, ya kan? Bininya minta apa, langsung dibeliin, ya kan? Amin. Iya, coba kalau kayak pengawal, kemarin bininya minta mobil, dibeliinnya kedong-dong. Kurang ajar sama pengawalnya, kan? Dia bilang begini, berdoa dulu kan kalau asam-asam mimpinya enak gitu. Oh gitu ya. Parah deh pengawalnya. Nah, jadi itu istri kenapa senang? Apa karena modelnya kecil, terus
lebih apa fleksibel di jalan atau gimana waktu kok? Ya kalau istri kan suka Mini Cooper karena kan modelnya unik ya. Model unik terus warna-warna juga cakep-cakep gitu ya. Ya kebetulan sih kemarin minta beli yang kecil, cuman pas saya nyobain kalau saya duduk yang nyetir di belakang kasihan, jadinya belinya yang gedean. Ya, gedean. Gitu. Jadi bukan beli Mini Cooper yang kecil, tapi ya dia suka sama modelnya, dia suka sama brandnya. Ya udah, akhirnya ya istri mau ya belilah. Nah, kalau BMW itu tahun berapa tuh kok? BMW sekitar 2 tahun yang lalu lah. 2019 ya. Seri apa tuh? 3201. 3201 ya. Mau nanya harganya gue nggak enak. Itu berapaan sekarang ya pasaran tuh? Sekarang kalau model baru 1M lebih lah. 1M lebih. Tuh Red People ya, kebayang ya. Modalnya dulu cuma 1.200.000. 1.200.000. Tahun 2011. 2010 Desember sebenarnya tergabung. 2010 Desember. Nggak cuma 10 tahun ya, itu baru beli mobilnya doang ya kan, belum rumahnya ya kan, belum tripnya ya kan? Belum sekolahin anak, sekarang juga kan tau sendiri biayanya kok ya. Betul. Luar biasa. Dan ini Right People, Raja ini biasanya suka sombong kan, Sultan lewat, tapi jujur aja kalau Raja makan duit aja nggak laku, dia mulu yang bayarin. Padahal Raja gaya doang, pegang-pegang gini doang, nggak ada dompetnya kosong kok, gaya doang ini kan. Begitu disodorin bon, tetep aja diserahin. Mau ke toilet. Nah, itu kenapa juga tuh milih BMW itu kenapa tuh? Aduh, ini saya interest ya soal mobil ini. Karena udah pernah cobain Mercy, Bang. Oh, kenapa kurang? Enggak, jadi pernah punya Mercy. pernah punya Mercy. Pengen cari pengalaman dengan BMW. Karena pas saya punya beda-beda ya setiap orang ya. Jadi kemarin itu pas saya punya Mercy, saya ke rumah teman saya, dia bawanya BMW, nyobain mobil BMW dia. Ya kok enak gitu. Driving experience-nya tuh lebih dapet kalau saya sih di BMW. Seri apa BMW? Hah? Serinya apa BMW? 320. 320. 1 miliar, 1, berapa sih? 1, 000 sekian. sekian. Kok kayak ini telepon aja premium call. sekian. Iya. Nah, kok terus lagi lanjut nih ya. Sekarang berarti rumah tinggal 1, properti udah mulai banyak gitu ya. Apa ini impian Kok Tony ke depannya nih kok? Dengan yang sekarang dijalanin ini. Kalau secara duniawi mungkin untuk properti kan lagi pengen ngebangun rumah juga di daerah BSD. Itu lagi ngegambar sih. Tanahnya udah ada, lagi gambar, tinggal bangun. Tapi secara untuk visi akhirat asik. Nah, ini itu. Nih, kebetulan saya sama Bang Raja punya satu guru, satu ilmu. Itu Kay Jamil ya. Jadi kami punya, saya sendiri pun begitu kenal Kay Jamil, beliau mengatakan tentang komunitas sukses mulia, wah saya udah jatuh cinta banget. Jadi pengennya itu kita benar-benar sama-sama berdampak lah, sukses yang mulia gitu. Sukses yang berdampak juga, Bang. Jadi harapanku adalah saya bisa membuat orang-orang lain juga ya minimal terinspirasi untuk bisa mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Bagaimanapun cara dia, apapun bisnisnya dia. Yes, betul. Nah, jadi yang disebut kayak Jamil itu namanya Pak Jamil Azaini. Ya. Raja ini nyeleneh begini motivator. Oh iya benar. Terutama buat para pengawal yang sering naik pohon suruh turun. Kita memotivasi orang gampang kok. Caranya cuman dikepretin pisang turun ya. Itu pengawal biasanya gitu. Oh bentar lagi nggak bisa itu lagi dong, kan banyak salam terpinjai. Salam terpinjai. Nggak ada pohonnya lagi. Nggak ada pohon ditonjokin terus ya bener. Tenang kok, nggak ada pohon pisang, dia biasanya pohon mangga. Oh, gitu, ya? Pokoknya apa aja pohon ya, kecuali satu. Apa tuh? Pohon duit. Nggak ada. Nah Tipul ya, jadi ini hari ini Raja pengen berbagi inspirasi dengan orang yang luar biasa menginspirasi. Tujuannya adalah kepengen Raja Tipul bukan cuma sekedar hidup itu dijalanin begitu aja ya, tapi satu punya manfaat. Ya kan, otomatis manfaat yang kita berikan untuk orang lain kita dapat juga, bener ya? Betul. Nah, kemudian jelasin 95% itu impiannya kuat, 5%-nya baru actionnya. Nah itu jalanin pasti ketemu jalannya kok ya. Betul. Dan ini satu lagi nih ya, saya pengen ada cerita inspirasi dari Kok Tony, dari orang yang Kok Tony pernah tahu bagaimana dia susahnya dulu menghadapi itu, dan Kok Tony sempat ngebimbing beliau. Ada nggak kok orang yang pernah Kok Tony bina seperti itu? Nggak pakai stakan ya?
Bina aja. Ya, bina aja ya. Iya, iya, jangan-jangan. Ya kalau dibilang begitu sih banyak Bang ya. Tapi bukannya aku mau mengakui, karena balik lagi kesuksesan itu kan kembali kepada pribadinya masing-masing. Iya. Siapapun kita mau ngomong seperti apapun, kita bantu seperti apapun, kalau orangnya nggak mau berubah, nggak mau berhasil, akan sulit sekali. Iya, betul. Gitu. Cuman kalau misal kita boleh berbicara, di tim saya sendiri itu banyak sekali yang dari yang nggak bisa ngomong jadi bisa ngomong dan bisa sukses. Kemudian dari yang dulunya BMI, Buruh Migran Indonesia ya, atau TKW atau TKI, yang akhirnya sekarang di bisnis ini pun bisa juga berkembang besar, bangun rumah segede gedong di daerahnya masing-masing, punya mobil beberapa, itu banyak sekali. Nah, jadi Raja, kenapa Raja nanya ini? Salah satunya ya tadi ya, impian sudah ada, actionnya jalan, cari mentor. Dan mentor itu nggak perlu bayar ya, kok ya? Nggak perlu bayar. Mentor itu adalah orang yang bisa memberikan inspirasi sama kita, mau bergerak, terus mau ngebantu ngingetin. Ya, karena saya tahu persis beliau ini, salah satunya juga Raja ini, sering dulu tuh dapat bimbingan beliau gitu kan. Minimal kalau pulang nggak nyasar, bang ini arahnya ke sini ke sini ke sini. Sebenarnya itu doang sih bimbingan. Toilet di mana sih? Sebelah sono. Sebelah sono ya. Jangan lupa dikunci lagi gitu kan. Soalnya ternyata toilet SPBU. Ya, Red People, jadi ingat tadi ya, 1, impiannya kuat, 2, lakukan action, 3, cari mentor. Mentor itu siapa aja, bisa teman kita, bisa orang tua, bisa mungkin orang yang kayak sama Kotoni. Atau kalau butuh mentor dan pengen join, ada Raja nanti titipin sama pengawal tertulis. Siap, ya. Biar nanti ada apa-apa bisa komunikasi. Siapa tahu nanti ada sesi berikutnya kita undang lagi beliau. Siap. Ya. Nah, untuk menceritakan hal-hal dari pertanyaan-pertanyaan atau pengalaman-pengalaman dari tim-timnya. Oke, sip. Kotoni, makasih banyak sudah hadir. Mudah-mudahan sukses terus Kotoni ya. Bang, tapi boleh nambah satu hal lagi nggak? Apa tuh, silakan. Mungkin nambah pesan aja kali Bang. Ya, ingat catat. Iya, nambah pesan apa? Apaan? Bakso apa? Enggak, tapi gini. Karena sekarang kan zaman udah masuk ke era digital ya. Jadi semuanya sudah mulai terbuka, kelihatannya semuanya gampang segala macam. Nah, banyak sekali kawan-kawan kita saat ini, banyak orang-orang yang mulai merasa ingin cepat-cepat. Nggak mau sabar, pengen cepet kaya, pengen cepet sukses gitu kan. Akhirnya mereka melupakan prosesnya. Yes. Gitu. Jalan sedikit sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, nggak kelihatan hasil, mundur. Betul. Tapi pengennya hidupnya jet set, karena kan selebgram lah, benar, TikTok lah, YouTuber lah, vlogger lah, semuanya kan kasih kehidupan tuh yang wah-wah banget gitu kan. Betul. Nah, jadi bagi subscribernya Bang Raja ya, Raja Giveaway, Rakyat People. Rakyat People. Rakyat People. Nah, untuk rakyat People, ya perlu sadari bahwa segala sesuatu itu butuh proses. Nggak bisa kita tiba-tiba hari ini tanam mangga, besok langsung jadi mangganya. Nggak bisa. Nggak bisa. Tapi butuh proses, butuh waktu, butuh effort, butuh kerja keras, butuh waktu untuk pembelajaran, butuh waktu untuk mengalami penolakan, kegagalan, segala macam. Tapi ketika Anda kuat, Anda lampaui tantangan itu, Anda pasti menang. Nah, cakep. Keren ya. Gitu, Bang. Ikutin prosesnya, tidak ada yang instan. Setelah Anda lewatin itu, pasti hasil yang optimal akan didapatkan. Yes. Cakep, luar biasa. Kok, terima kasih sekali lagi ya. Sama-sama Bang Raja. Luar biasa. Beliau ini waktunya sempit karena habis ini beliau mau berangkat lagi ke Turki. Iya kan? Kalau pengawal ke terminal. Biasa, dia di situ banyak temennya. Makan pisang lagi. Oh iya, bagi giveaway. Oke. Bagi giveaway. Nah, Right People, yes. Itulah obrolan Raja hari ini dengan Kotoni Hansen yang luar biasa. Dia adalah leader di sebuah bisnis, jejaring atau networking. Ya, Raja nggak tutupin beliau bisnisnya di MCI. Apa itu MCI? Googling aja deh, searching ya. Dan itu bukan berarti Raja pengen jelasin, oh harus begini nggak. Tapi inspirasinya yang paling penting buat rakyat people. Jangan pernah menyerah, karena menyerah itu adalah Anda langsung kalah. Tapi impilah yang besar, action, cari mentor, dan ikutin prosesnya. Karena nggak ada yang instan. Mie instan aja mesti direbus, ya kan? Kecuali pengawal, makan langsung dikriuk. Tinggal digigit, udah kering semua tuh. Pengawal, merosot lagi itu Raja. Baik, biasa kalau Raja datang langsung bagi-bagi hadiah, ya kan? Ingat, Raja ngasih hadiah biasa. Pulsa Rp10.000 untuk 10 orang pemenang yang komentarnya paling gokil, komentarnya paling stres, paling gila, ya. Dan Raja ingetin sekali lagi, yang dapat
giveaway pulsa di episode yang lalu ditulis sama pengawal. Udah ada semuanya ya. Bagaimana caranya jadi Riot People? Gampang. Kayak katanya tadi, Cotton Jansen. Subscribe, langsung jadi Riot People. Sukses adalah proses. Subscribe dulu, lama-lama ikut sukses. Tetap jaga imun, tetap jaga kesehatan, tetap jaga iman. Jangan lupa, Rajang Habibas Sultan lewat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.